Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya berada di studionya Alinaro Podcast. Perkenalkan, nama saya Kafabih Lutfi, Kafabih bin Muhammad Lutfi. Nama sesuai akta saya yakni Muhammad Mutawakil Alallah Kafabih. Panggilannya Kafa. Riwayat pendidikan saya di SD 3 tahun, di MI 3 tahun, di daerah Ngalian Semarang 3 tahun. Terus lanjut nyantri atau di pesantren di Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Tepatnya sekolahnya di SMPN 3 Darul Ulum Peterongan, Jombang. Dulu SMPN 3 Peterongan itu sekolah RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional. Terus ngeri ya internasional. Terus aliyahnya SMA-nya lanjut di Jogja di MA Sunan Pandanaran. Di sana saya di Jogja 3 tahun. Setelah itu lanjut kuliah di Unisula Semarang. Saya ambil jurusan psikologi. Terus alhamdulillah S2 baru selesai kemarin. Saya lanjut di UIN Wali Songo Semarang, ambil ilmu Al-Quran dan tafsir. S1 psikologi, S2 tafsir. Tidak jelas kan ya? Ya memang kehidupan ini kan tentang ketidakjelasan ya. Itu riwayat pendidikan saya. Terus kali ini di Alinaro Podcast saya diundang untuk membahas masalah pendidikan. Pendidikan yang mungkin mengerucut pada bagaimana pendidikan ini bisa menjadi sebuah media, menjadi sebuah akomodasi untuk ilmu yang kita ketahui adalah sesuatu yang mulia, yang mau tidak mau atau yang menjadi keharusan bersemayam pada diri manusia. Jadi bagaimana pendidikan hari ini dan bagaimana pendidikan di Al-Inaro dan bagaimana pendidikan itu sebaiknya menurut kebenaran subjektif saya, menurut sesempit yang saya tahu itu dioperasikan seperti itu. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, dan di subscribe. Nah, kenapa Al-Inaro Podcast ini penting sekali untuk panjenengan semua itu mengetahui. Kenapa saya ngomong kayak gini ya? Tuntutan YouTube lah, biasa, tuntutan YouTube. Tapi yang lebih daripada itu, kita ini ingin memberikan sedikit pengetahuan. Kita ingin, bukan berarti kita adalah orang yang paling tahu, bukan. Artinya bagaimana cara melihat itu kan banyak hal. Bagaimana orang melihat itu kan banyak hal. Banyak sudut, banyak setting sosial, banyak setting historis. Dan pastinya historis ini atau semua setting ini melekat dengan Al-Inaro. Seperti itu. Dan dari konten-konten ini membahas beberapa hal-hal yang mungkin baru, bukan baru juga sih, hal-hal mungkin yang menarik dan bisa diambil manfaatnya walaupun sedikit, seperti itu. Dan seperti kalau kita flashback ya, ada apa tentang keorganisasian, terus ada tentang apa yang kemarin itu feminisme, mungkin nanti ada tentang Madu 3, poligami mungkin, atau mungkin membahas politik, atau mungkin dan lain sebagainya. Dan kali ini membahas pendidikan. Pendidikan ini urgent sekali untuk dibahas karena apa? Karena pendidikan adalah sesuatu yang harusnya bisa merepresentasikan bagaimana keadaan manusia itu sendiri. Seperti itu. Jadi pendidikan yang selama ini kita kenal, selama ini kita enyam, artinya sebenarnya dengan gelar ya, seperti hanya dengan ketuntasan
jenjang pendidikan kita. Itu menurut saya ya, sesempit yang saya tahu sekali lagi, channel ini tetap ada manfaatnya walaupun sedikit. Eee, Celah-celah ini bisa menjadi sebuah inspirasi atau masukan untuk bagaimana kita melihat suatu objek itu menjadi sebuah kebenaran, kebenaran sesuai, setting kehidupan kita. Nah, pendidikan kita ini masalahnya adalah klasik sekali, klasik dalam artian, pendidikan atau tingkat kesuksesan itu hanya diukur dari sedikit presentasi, keobjektifan. Artinya orang sukses dinilai dari, nilai, orang sukses dinilai dari, gelarnya yang beruntun, orang sukses dinilai dari dan lain sebagainya. Terutama nilai ini yang sudah menjadi budaya atau yang sudah menjadi budaya yang mengerak untuk sukses berpendidikan adalah mendapatkan nilai yang baik. Itu tidak demikian. Artinya celah masuk dalam podcast ini, tema kali ini adalah bagaimana pendidikan itu memang, harus hidup di dalam kehidupan kita, dan hidupnya adalah menghidupkan fitrah atau kodrat kemanusiaan kita. Seperti itu. Dan ini tidak ditemukan di atas ruang kosong. Artinya apa? Ada sebuah isi, ada sebuah urgensi bahwa kita harus mengetahui bagaimana pendidikan kita dari sisi historis itu berlangsung. Mulai dari zaman jajahan Belanda, seperti yang kita tahu bahwa pengertian Allah Bapak pendidikan, bahwasanya pendidikan adalah tuntunan untuk manusia bisa mengenal dirinya, bisa memaksimalkan potensinya yang baik-baik, dan untuk meraih keselamatan dan juga kebahagiaan seutuhnya. Nah, dua poin ini, keselamatan dan kebahagiaan ini, bisa kita hantarkan pada satu term, yakni keselamatan pastinya di atas kekuatan manusia, di atas apapun makhluk, yaitu ada zat adi kodrati, yakni Tuhan yang Maha Esa. Maka bagaimana pendidikan bisa menghantarkan manusia pada sisi spiritualitas yang baik. Nah, setelah itu kebahagiaan itu perlu diraih. Walaupun kita di pesantren mengenal fid-dharain di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Artinya ini adalah satu kesinambungan. Kita bicara kebahagiaan dunia akhirat dulu ya, menurut perspektif agama adalah ketersinambungan. Kita sibuk di akhirat toh juga tidak baik, karena apa yang dinilai dari akhirat adalah kehidupan dunia kita. Kita hidup di dunia toh juga tidak baik, karena di akhirat nanti kita akan dihisap segala amal perbuatan kita. Lah, ini dari sisi agama. Maka untuk menemukan titik seimbang itu kita harus bisa menemukan format atau konstruksi pendidikan yang benar-benar bisa mengantarkan pada manusia yang seutuhnya. Terkait tentang pendidikan, yaitu terikat atau identik dengan yang namanya hard skill atau soft skill. Hard skill yang sementara ini kita ketahui bahwasanya hard skill dalam pendidikan adalah suatu instrumen yang ada takarannya atau step by step yang sudah menjadi sebuah konstruksi pendidikan itu sendiri. Terus lalu mana yang harus didahulukan atau urgensinya menurut hari ini pemuda-pemuda kita, itu mana yang harus didahulukan. Kalau menurut saya semuanya harus standby. Semuanya harus hard skill juga siap menampung kapasitas anak, kapasitas manusia. Soft skill juga harus siap memberikan wacana kepada anak. Nah, ketika hard skill ini ditangkap oleh peserta didik, soft skill ini ditangkap dengan peserta didik, kita berfokuskan bukan pada hard skill dan juga soft skillnya, tapi bagaimana manusia itu, kapasitas manusia yang menangkap itu lebih condong kemana. Lalu bagaimana caranya kita menghantarkan. Tapi kalau pendidikan kita hari ini kan tidak demikian. Artinya hard skill ini adalah sesuatu yang mutlak, walaupun secara ukuran adalah suatu kemutlakan. Tapi bukan berarti kemutlakan hard skill menggeser
treatment kita sebagai guru seumpama, atau menggeser kemanusiaan kita untuk tidak menghantarkan manusia tersebut pada performa maksimal. Kita kan sering mengetahui bahwasanya ketika guru ini melihat anak itu jahil atau bodoh atau tidak suka garap PR atau mungkin nilainya nol, itu kan bagian sedikit sekali bagian dari manusianya bisa diukur seperti itu. Tapi di belakang itu, di luar itu ada sisi-sisi kemanusiaan yang perlu diungkap dengan baik. Nah, ini pendidikan kita terjebak pada nilai ini seperti itu. Ya mungkin oke lah, Husky secara pakem, secara takaran dia mendapatkan nilai jelek. Tapi tolong jangan berhenti pada nilai jelek tersebut. Ada stimulan soft skill yang perlu kita semua sajikan, dan bagaimana cara manusia ini atau bagaimana peserta didik ini, anak ini menangkapnya dengan baik atau tidak, pasti ada. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk melihat lebih dalam bagaimana pendidikan ini beroperasi, bagaimana pendidikan ini bisa menjadi akomodasi untuk ilmu masuk ke dalam diri manusia. Baik ilmu itu bersifat vertikal maupun horizontal. Baik ilmu itu bersifat ketuhanan maupun kemanusiaan. Itu saja mungkin dari saya. Perlu sekali lagi, menghidupkan pendidikan adalah mendidik kehidupan. Jangan lupa nonton Alinara Podcast, karena di dalam Alinara Podcast ada tema-tema yang menarik, tema-tema yang segar, tema-tema yang aktual, tema-tema yang bergizi untuk pengetahuan kita, dan pastinya relevan dengan kehidupan hari ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.